warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kami, di kelas hambatan intelektual di SLB Bunung. Di sini anak-anak hambatan intelektual tidak hanya mengalami hambatan dalam akademik, tetapi mereka juga mengalami hambatan dalam komunikasi. Keterbatasan bicara dan berbahasa bermanifestasi dalam sebuah spektrum, di mana anak-anak hambatan intelektual ada yang cenderung diam saja, ada yang tidak urut untuk berkosakata atau menyusun kalimat, tapi ada juga anak-anak hambatan intelektual yang mereka sering menyerobot pembicaraan sehingga mengganggu keterangan di kelas. Inilah tantangan saya sebagai guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang bisa mengakomodir hambatan yang dialami oleh anak didik saya. Anak-anak kesulitan untuk menyusun sebuah kalimat yang utuh, pengucapan fonem sering tidak jelas, dan saat diminta menceritakan ulang, mereka mengalami kesulitan. Pendekatan pengajaran satu untuk semua jelas tidak akan berhasil di kelas ini. Situasi ini menuntut saya merancang model pembelajaran terpadu. Saya harus menemukan cara untuk memancing suara dari yang low verbal, sekaligus mengajarkan struktur giliran bicara dan kesadaran sosial kepada yang over verbal. Inovasi adalah kunci untuk membuka gerbang ekspresi diri dan interaksi sosial mereka. Pilihan saya jatuh pada model pembelajaran Temtoken Arens. Model ini melatih keterampilan agar siswa tidak mendominasi atau diam sama sekali. Ini menempatkan siswa sebagai subjek, menuntut mereka aktif berbicara dan menghargai orang lain. Yang unik dalam model pembelajaran ini, kita menggunakan sebuah kartu berbicara. Saat anak mendapatkan kartu berbicara, mereka harus berbicara, sedangkan yang tidak mendapatkan kartu tidak boleh berbicara. Namun, untuk anak hambatan intelektual, model ini perlu modifikasi. Modifikasi pertama yaitu pada kartu berbicara. Saya mendesain kupon atau kartu berbicara ini menggunakan platform digital dengan membuat kartu berbicara dengan berbagai macam karakter, warna yang mencolok, dan daya tarik visual yang tinggi agar anak antusias dan termotivasi. Modifikasi kedua, metode pembagian kartu. Kupon tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi diintegrasikan ke dalam permainan dan kegiatan belajar yang interaktif. Ini meningkatkan nilai dan antusiasme mereka untuk mendapatkan hak bicara ini. Modifikasi ketiga, yaitu fleksibilitas durasi. Waktu bicara detik pada sintaks asli adalah selama 30 detik. Jika materi membutuhkan eksplorasi yang lebih, kita bisa menambah menjadi 40 detik atau lebih. Ini memastikan model responsif terhadap kondisi dan fokus setiap anak. Tentunya, dalam penerapan model pembelajaran ini memiliki tahapan agar anak-anak tetap konsisten dan mau menggunakan model pembelajaran ini. Tahap awal adalah membangun fondasi. Saya memulai tes berbicara secara sederhana menggunakan flashcard untuk anak-anak menyebutkan nama-nama hewan, nama-nama buah, atau sebagainya. Di sini, anak-anak belajar bahwa setiap kali mereka ingin bersuara, mereka wajib menyerahkan kupon mereka. Ini melatih kesadaran akan sebuah giliran. Lalu, kami pindah ke deskripsi gambar. Anak-anak maju, menyerahkan kupon, dan mulai berbicara. Anak yang low verbal mendapat bantuan secara visual dan dengan bimbingan guru. Anak yang over verbal harus berhenti begitu kuponnya habis. Ini memastikan semua anak mendapatkan porsi bicara yang setara. Refleksi menunjukkan keberhasilan. Keterlibatan aktif yang dipaksakan menggunakan kartu berbicara telah meningkatkan lingkungan belajar yang setara dan inklusif. Di SLB, model pembelajaran ini dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak-anak hambatan intelijensi. Fokus kami bukan hanya kepada kedalaman argumen, melainkan pada pembangunan fondasi komunikasi verbal yang dimulai dari nol. Tugas kami adalah membangun jembatan antara dunia luar yang kompleks dengan dunia internal peserta didik kami. Eksploitasi model pembelajaran bukanlah suatu kemewahan, melainkan sebuah esensi. Ini memastikan bahwa setiap anak terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, hambatan yang mereka miliki,
mereka memiliki kesempatan untuk